warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, alhamdulillah. Ini kalau saya panggil satu persatu, coba saya ingin tahu, ini ada lagi pada di mana nih? Satria Farel, coba di mana Satria Farel? Hadir Pak, di rumah. Oke, alhamdulillah. Febrian Adi Putra, coba. Oh iya, iya. Tio Rizky Mulyana, coba mana? Hadir Pak, di rumah Pak. Oke, iya, iya. Mahdi mana Mahdi? Hadir Pak, Baik, lagi di rumah alhamdulillah. juga. Ya. Oke, jadi saya coba ini dulu ya. Hari ini sebetulnya saya nggak terlalu panjang lebar, karena apa yang saya ingin sampaikan terkait dengan ujian. Nah itu. Tapi kalau andainya ada yang ingin dibahas, kita bahas dari materi yang sebelumnya. Tapi jika tidak, saya akan langsung ke konteks apa? Jadi konteksnya adalah mengenai bahasan apa yang diharapkan dikerjakan untuk tugas besar UTS, gitu ya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan memiliki manfaat saat ini maupun yang akan datang. Berdoa dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Saya langsung kita langsung munculkan saja dari baik, ini terlihat jelas? Jelas Pak. Jelas ya, baik. Baik, jadi saya akan sampaikan aturan mainnya atau aturan di dalam pelaksanaan pengerjaan dari tugas besar ini ya. Jadi yang dikerjakan seperti yang saya sudah sampaikan, garis bawahnya adalah terkait dengan use case diagram dan use case naratif ya. Jadi nanti yang Anda perlu buat hanya sekedar itu saja. Jadi use case diagram dan use case naratif. Adapun hal-hal lainnya terkait dengan user interface dan sebagainya itu saat ini kita tunda dulu. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan terkait dengan aturan yang akan Anda kerjakan, ada pertanyaan terlebih dahulu atau ada sesuatu yang ingin disampaikan?
Tidak ada. Tidak, Suara Pak. saya jelas tidak? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Atau putus-putus suara saya? Jelas, Pak. Oh, jelas. Ya, baik. Oke, berarti tidak ada pertanyaan ini terkait dengan apa yang dikerjakan? Tidak ya? Baik, nanti kalaupun misalnya ada sesuatu ya tinggal disampaikan aja lah di grup. Baik, jadi yang perlu Anda kerjakan di sini ada aturan di dalam pelaksanaannya. Ada aturan. Pertama, ini dilaksanakan tugas ini seperti yang saya sudah sampaikan per kelompok. Ya, dilaksanakan per kelompok. Yang kedua, karena pokoknya adalah use case diagram dan use case naratif, maka Anda harus memilih aplikasi apa yang akan Anda buat kira-kira. Nah, sebaiknya ini nyambung gitu ya, nyambung sampai ke tugas besar nanti. Jadi Anda pilih judul aplikasi yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini diharapkan tidak boleh ada kesamaan di antara masing-masing kelompok. Kemudian dari apa yang dikerjakan, format file adalah docx. Jadi dalam bentuk mengenai gambarnya silakan Anda gunakan gambar formatnya apa saja silakan. Tapi untuk tugas yang dikerjakan adalah Word gitu ya. Kemudian penamaan ini disesuaikan seperti yang tercantum di poin nomor 3. Jadi nanti kelompoknya kelompok berapa, kemudian kelasnya kelas mana. Nah, nanti setelah selesai dari pelaksanaan daring ini, jadi secara online ini, saya minta nanti perwakilan kelas itu menyampaikan nama-nama setiap kelompok. Jadi kelompok 1 itu siapa saja, kelompok 2 siapa saja, gitu ya. Disesuaikan dengan urutan kelompok saja, kelompok 1, kelompok 2 sampai jumlah kelompok terakhir. Itu untuk penamaan dan file tugas yang dikerjakan. Kemudian ada hal yang menjadi poin penilaian di dalam tugas ini terkait dengan use case diagram dan use case naratif. Jadi ada 2 poin. Poin besarnya adalah use case diagram dan use case naratif. Nah, untuk setiap use case diagram dan use case naratif ada poin yang harus Anda kerjakan. Karena jika tidak dikerjakan maka poin tersebut akan tidak ternilai. Berarti apa? Poinnya hilang. Yang pertama adalah tentu saja yang saya sebutkan ini disesuaikan dengan aplikasi yang Anda pilih ya. Jadi bebas, silakan tentukan masing-masing kelompok. Kemudian mengenai jumlah use case diagram dan use case naratifnya masing-masing adalah use case diagram. Use case ini juga ada 7 use case. Sebenarnya tidak tersampaikan secara secara relasi ya, tapi kita akan lebih mudah saat diperjelas di dalam use case naratif. Nah, kemudian terkait dengan aktor. Aktornya ini cukup 3 saja. Jadi 3 aktor ini diwakili baik aktor primary ataupun yang secondary. Jadi mau aktor utama ataupun aktor pasif istilahnya ada begitu ya. Jadi misalnya ada secondary tapi aktif. Tapi biasanya namanya secondary itu berarti kan sesuatu yang sifatnya akan aktif pada saat di-trigger oleh aktor lainnya pada saat si aktor mengaktifasi satu use case. Itu namanya secondary ya. Jadi aktornya itu jumlahnya totalnya 3, baik primary maupun secondary. Kemudian terkait dengan include
use case. Jadi ada include use case dan extend use case. Nah, ini masing-masing 2. Jadi ibaratnya apa? Kalau misalnya kita ambil saja, Anda ambil 4 use case, 2 use case include, 2 lagi use case extend. Maka sisanya tinggal 3 use case yang tidak termasuk include dan extend. Ibaratnya begitu ya. Tapi itu bebas karena penentuan dasarnya minimalnya adalah seperti ini. Jadi 7 use case diagram, 7 use case naratif, kemudian 2 use case include. Jadi 2 use case yang di-include-kan, yang dibuat dalam konteks include, kemudian 2 use case yang dibuat dalam konteks extend. Nah, terkait dengan use case naratif ini pun sama, ada poin penilaian. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan, poin utamanya di sini ada 7 7 komponen yang harus ditentukan. Ya, otomatis ya kalau use case name. Kemudian primary actor, secondary actor. Terus kemudian precondition, postcondition, main flow, alternative flow. Jadi ini yang menunjukkan setiap use case ini ada penjelasan siapakah aktornya, mana yang menjadi passive aktor, kemudian kondisi sebelumnya itu sebelum memenuhi use case tersebut harus ada kondisi seperti jadi use case dalam konteks setiap use case ini ada hal-hal yang ibaratnya itu kan kalau misalnya kita nyatakan include use case, maka si use case tersebut ibaratnya bisa dilaksanakan jika include use case-nya ini terpenuhi. Maka use case base use case-nya bisa dipenuhi. Ibaratnya kan begitu. Nah, ada hal yang ibaratnya itu bisa jadi setelah dipenuhi si use case tersebut, misalnya base include use case-nya ini dipenuhi, bisa saja si proses pemenuhannya itu cukup sekali, ibaratnya begitu ya. Contohnya kayak misalnya login. Kalau sudah login maka kita tidak perlu login lagi, sudah langsung bisa kita nyatakan, gitu ya. Nah, itu bisa dijelaskan di dalam precondition ataupun post condition. Main flow seperti yang saya sudah sampaikan di kelas waktu itu, bahwa di sini adalah aturan yang dikerjakan selama use case tersebut dipilih. Jadi apa saja tahapannya. Nah, main flow ini yang menjadi faktor normalnya ibaratnya. Jika dipenuhi apa saja dikerjakan, apa saja. Nah, sementara untuk yang alternative flow itu yang ibaratnya hal-hal di luar sesuatu yang normalnya itu. Jadi yang tidak terpenuhi di main flow, maka alternative flow itu yang menjadi penjelasannya. Itu terkait dengan proyek pengerjaannya. Jadi use case diagram seperti apa, use case naratifnya seperti apa, kemudian komponennya yang harus dipenuhi seperti apa. Masing-masing itu ya. Kemudian pelaksanaannya silakan dikerjakan dan dikumpulkan 11 April 2025 jam 23.59.
link G Drive-nya akan saya sampaikan kepada masing-masing perwakilan kelas. Ya. Nah, kalau ada keterlambatan, maka saya kurangi 10 poin per hari. Jadi total nilai 100. Jadi skalanya saya 100. Ya. Dan jika ada kesamaan, nah ini ada kesamaan, maka saya akan nyatakan dibagi sesuai dengan jumlah peserta yang atau kelompok yang samanya. Jadi misalnya ada 2 kelompok ya, berarti tinggal dibagi 2 saja. Saya pikir penjelasannya sederhana saja dari apa yang tadi saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Ada hal yang perlu disampaikan? Baik secara teknis ataupun terkait dengan materi. Ada? Halo? Ada yang bisa komentar? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, baik. Berarti jelas. Sekali lagi saya sudah mengecek ya di masing-masing kelas. Jadi masih ada use case yang dibuat dalam konteksnya kata benda, bukan kata kerja. Nah ini nanti saya salahkan. Kalau dalam konteks kemarin saya masih oke, saya masih tolerir karena saya sudah sampaikan dalam penjelasan di kelas kesalahannya. Maka ini diharapkan tidak terulang lagi ya di konteks yang tugas besar ini, gitu ya. Jadi ingat use case diagram yang disampaikan adalah kata kerjanya. Jadi ibaratnya apa yang dikerjakan oleh sistem. Jadi semacam fungsi sebetulnya ya. Fungsi apa saja yang menjadi fitur dari sistemnya. Tapi ingat, saya sudah sampaikan bahwa konsep fungsi tersebut bisa saja jangan terlalu detail, ibaratnya begitu. Karena terlalu banyak use case maka akan membuat terlalu kompleks, ibaratnya begitu. Jadi diambil yang menjadi kepentingan utama. Nanti baru penjelasan teknisnya itu dijabarkan di use case naratif, kemudian nanti di sequence diagram, termasuk user interface-nya, masuk database desainnya, ya. Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan terkait dengan penjelasan ini. Jika tidak ada hal yang perlu disampaikan atau tidak ada yang perlu dibahas, saya cukupkan saja atau bagaimana? Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Jadi ini saya akan sampaikan ke panitia TS. Kemarin saya sudah sampaikan sih sebetulnya. Tapi nanti saya notifikasikan lagi supaya jelas bahwa untuk kelas ini UTS teorinya akan dilaksanakan secara penugasan. Ya. Ini nanti saya akan sampaikan ya, soalnya akan saya share terkait juga link G Drive-nya, ya. Baik, kalau tidak ada hal yang ditanyakan, kita ini dulu saja saya coba kali ini bisa total 10 berapa sih? Bentar ya, saya coba
Baik, saya capture dulu ya untuk hari ini. Nanti perwakilannya siapa? Maharani dan siapa nanti yang menyampaikan mengenai kelompoknya? Iya, Pak. Nanti mengenai apa kelompoknya itu di apa sampaikan ya siapa saja. Iya, Pak, nanti dikirim list namanya. Ya untuk yang kelas 3A ataupun 3B. Kalau untuk yang 3B siapa nanti kira-kira? Saya Pak. Saya. Oh, Aziz ya. Oh ya, Aziz. Oke, Aziz. Baik, kalau begitu karena tidak ada pertanyaan terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Jika ada hal-hal yang salah dari kita masing-masing, kita sama-sama saling memaafkan, gitu ya. Ya, aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum Pak. Tadi Ya. Nurul Lesmana lupa absen, terkendala jaringan. Oke. Oke, nanti saya coba ini kan terkait hari ini ya. Nanti saya coba hadirkan lah setidaknya. Tapi coba saya mau tanya dulu hari ini, coba sebelum kita ini kan saya sudah lihat 53 ya. Coba dari kelas A dulu ya. Abdullah Iswandi. Hadir, Pak. Al-Fatih. Al-Fatih Ardiansyah. Hadir Al-Fatih. Al-Fatih tadi join, Pak. Mungkin kendala jaringan lagi ulang login kayaknya, Pak. Terus Alvin Ramdhani. Mana ini Alvin? Alvin tidak hadir ya ini ya? Pak, mohon maaf Pak, Al-Fatih hadir, tadi disconnect, sinyalnya jelek Pak. Oh ya, oke. Alvin mana Alvin? Makasih Pak. Ya, oke. Aprilia. Hadir, Pak. Halo, Pak. Alvin ada tadi. Oke. Arya. Hadir, Pak. Elsha Fadila. Hadir, Pak. Baik. Evandes Nathanael Girseng. Hadir Pak. Fahrizal. Farizal mana Farizal? Nggak ada ya Farizal ya. Fajar. Hadir. Oke, Fajar hadir. Farid. Hadir, Pak. Fatimah Azhara. Hadir, Pak. Firgiansah. Hadir, Pak. Ignatius. Hadir Pak. Mahendra. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Meisha. Hadir, Pak. Muhammad Burhanuddin Zamzami.
Hadir Pak. Muhammad Raka Aubin, Hadir Pak. Muhammad Aryo Ilyasa, Hadir Pak. Muhammad Faisal Siddiq, Hadir Pak. Muhammad Farhan Al-Qadiri. Hadir Pak. Alhamdulillah. Muhammad Hisham Fatin Faris. Muhammad Hisham. Oh ya. Naufal Dafa Nabila. Hadir Pak. Novianti Dwi Sakti. Nur Alim Lesmana tadi hadir ya. Rizkullah. Hadir Pak. Ya. Rizkullah. Oh, Rizkullah hadir ya. Rizkullah mana? Sekolah, coba suaranya lagi. Hadir Pak. Oke. Septia Yauma Nurfala. Masih Septia. dalam proses pemulihan, Pak. Baru Oh. melakukan operasi. Oh, yang baru operasi itu ya? Betul, Pak. Oh, terus itu kelompoknya sama siapa? Kelompoknya dengan siapa itu Septia? Sama saya, Pak. Dengan siapa? Sama Siva, Alvin, dan Elcia, sama- Pak. Sama Siva itu siapa lagi? Alvin sama Elcia. Oh, iya. Jumlahnya kelompoknya berapa? Bertiga? Berempat, Pak. Satu lagi Alvin. Oh, Alvin. Ya sudah, nanti tinggal kira-kira dianya bisa mengerjakan nggak? Sudah diskusi belum Anda? Semua satu kelompok ini Siva dengan siapa tadi? Siva, Sylvia, Alvin sudah diskusi belum dengan Septianya? Maksud saya kalau tidak memungkinkan berarti saya harus tentukan lagi penugasan lain untuk Septia gitu. Gimana kira-kira? Sudah disampaikan belum? Sipa belum ya? Belum ngobrol. Atau nanti Siva ini kan sajalah nanti setelah selesai, jadi saya tentukan Septia masih dalam satu kelompok Anda, tapi kalau misalnya nanti Pak sepertinya Septia belum bisa mengerjakan karena baru selesai operasi dan sebagainya, itu sampaikan. Jadi nanti saya akan kasih penugasan lain. Setelah dia pulih. Ya. Baik, Silviana, mana Silviana? Hadir, Pak. Ya. Tadi sama Anda ya, Silviana ya? Bukan, Pak. Izin meluruskan yang dengan Septia itu Siva, Elsa, dan Alvin. Alvin ya? Oh iya. Siva, Elsa, sama Alvin ya. Nanti jangan lupa itu diskusikan ya. Baik, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Silviana. Ini sakit. Stefan. Hadir Pak. Yanuardi. Hadir Pak. Yoga. Hadir Pak. Kalau Muhammad Hisam tadi mana? Muhammad Hisam. Muhammad Hisam tidak ada kabar ya? Pak Rizal mana? Pak Rizal. Gak ada kabar juga ya? Ada Pak. Kenapa? Oh, Pak Rizal ada. Oke. Pak Rizal. Oke. Baik, yang
Tidak ada kabar, ini aja ya, Muhammad Hisham. Setia sakit, oke saya simpan. Oke, berhasil. Sekarang saya masuk yang kelas 3B. Abdul Rozak. Abdul Rozak. Tidak ada kabar. Hadir Pak. Oh, hadir. Adelia. Hadir, Pak. Aldizan. Hadir Pak. Anissa Juliani. Hadir, Pak. Asifa Walidain. Hadir Pak. Hadir. Alfat ya, oke Alfat. Aziz, oke. Chandra Putra Ramadan. Hadir Pak. Oke. Ya. Faik Iqbal Mauludin. Hadir. Fauzan Azka. Hadir Pak. Oke. Febrian Adiputra. Ya. Oke, tadi hadir ya. Oke. Baik, alhamdulillah. Fitri Ayu. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah. Gani Fauzan Hidayat. Gani. Gani tidak ada kabar. Haula Farhat Fadilah. Hadir, Pak. Lasmi Cahyani. Hadir, Pak. Baik. Mahdi tadi hadir ya. Muhammad Riftan Riasdi. Hadir Pak. Baik. Muhammad Fauzan Sadikin. Hadir Pak. Muhammad Ilham Yusuf. Hadir Pak. Muhammad Rizki. Hadir Pak. Nandini. Hadir, Pak. Nurmala. Hadir. Ratu Fayaza. Hadir, Pak. Regina Putri. Hadir Pak. Ricci. Ricci datang. Hadir. Tidak ada kabar. Rizky Rahmat Nunisa. Hadir, Pak. Satria. Hadir Pak. Tadi Gani ada kabar nggak? Nggak ada kabar ya. Oke, Satria sudah. Taskia. Hadir. Baik, alhamdulillah. Tio tadi sudah ya. Wafa mana Wafa? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Edija. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, saya
Baik, untuk hari ini itu saja. Nanti terkait dengan tadi soal tugasnya akan saya sampaikan di masing-masing perwakilan kelas ya. Kalau tidak ada, saya doakan mudah-mudahan apa yang ditugaskan bisa Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan saya sangat berharap nilainya tentu saja harapannya adalah baik gitu ya, dan mudah-mudahan memberikan manfaat saat ini maupun yang akan datang. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan memberikan tambahan ilmu dan wawasan buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.